Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap terakhir dari materi kuliah kita, yaitu praktek, ya, sesuai dengan tahapan terakhir dari proses pembuatan database, yaitu mengkonversi dari hasil ERD ataupun dari hasil normalisasi menjadi database fisik. Kalian sudah download semua ya untuk dari praktikumnya ya, modul praktikumnya. Ini sama dengan kelas sebelumnya, kelas sebelah, yaitu menggunakan modul yang disusun oleh Pak Ari. Secara garis besar itu database ini untuk pembuatan database fisik ini ada 3 jenis, yaitu data definition language, yaitu proses kita membuat database, memilih database, membuat tabel, menampilkan daftar tabel, dan seterusnya sampai melihat struktur tabel ya, struktur kolom atau fields dalam tabel. Ini kalau diibaratkan membuat rumah, kita itu membuat kerangkanya ya. Kerangka paling utama yaitu database-nya sendiri, terus di dalamnya ada tabel-tabel. Nah, tabel-tabel sendiri itu akan ada strukturnya. Di sini disebut strukturnya itu tipe datanya ya, tipe datanya, primary key-nya, dan seterusnya. Nanti kita akan kenal namanya varchar, itu variabel karakter. Karakter dengan jumlah panjang terserah kita ya. Di sini disebutkan ada 10, artinya ada karakter dengan panjang 10. Kalau 100 berarti karakter dengan panjang 100. Terus ada tipe data date time, berarti nanti data yang dimasukkan dalam bentuk tanggal dan jam. Terus ada bentuk teks. Teks ini sebetulnya hampir sama dengan varchar, cuma ini panjang karakternya nggak perlu didefinisikan. Dia sudah untuk data yang lebih panjang lagi dari varchar. Terus ada pembuatan primary key dan seterusnya. Jadi DDL ini pokoknya proses untuk membuat kerangka, rumah, database, tabel, dan struktur dari isi tabel. Terus bagian kedua dari pembuatan database fisik ini adalah yang perlu kita ketahui adalah data manipulation language. Ini bukan lagi membuat rumah atau kerangka dan kamar-kamarnya, tapi kita mengisi kamar-kamar tersebut ya. Jadi proses ini dilakukan setelah rumahnya jadi ya. Jadi kita mengisi datanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini nggak cuma mengisi ya, ada juga menampilkan, menghapus, mengupdate, dan yang paling kompleks yaitu melakukan seleksi, mengambil data sesuai yang kita inginkan. Kalau dikenal dengan query. Di query itu mengambil data yang sesuai yang kita harapkan ya, melakukan query-nya. Seperti ini ya, query relasi tabel. Kita menginginkan kalau dibahasakan ya, mengambil name, nama mahasiswa, dan nilai. Tapi ini berasal dari 2 tabel. Kita bisa dilihat di sini ada mahasiswa titik name, itu artinya mengambil name dari tabel mahasiswa, mengambil nama dari tabel mahasiswa, mengambil nilai dari tabel ambil MK atau ambil mata kuliah. Di sini juga ditunjukkan ya, from itu berasal dari tabel mana mahasiswa dan ambil mata kuliah. Dengan syarat, where ini dengan syarat ya, where di mana NIM mahasiswa sama dengan NIM di tabel mata kuliah, ambil mata kuliah, dan N ya, kode mata kuliahnya sama dengan MK001. Jadi ini ada 2 syarat. Yang pertama, NIM di tabel mahasiswa sama dengan NIM dengan ambil
tabel ambil MK, dan syarat yang kedua kode MK harus sama dengan MK 001. N ini mungkin Anda sudah dapat di mata kuliah apa ya, yang dasar gitu ya. Ada N, OR ya. Paling itu aja, jadi kita jarang menggunakan OR sih ya, paling sering itu N ya, logika N. Logika N masih ingat ya? Coba saya tunjukkan. Logika N itu misalnya ada inputannya 2 ya. Inputannya 0 sama 0, maka outputnya adalah 0 ya. Ini kalau zaman dulu ya. Kalau 0 atau 1, inputan 1 ya, ini inputan 1, inputan 2, 1, maka outputnya adalah, sorry, ini masih 0. Kalau 1 dan 0, outputnya juga masih 0. N itu kalau kedua-duanya oke, 1 dan 1, baru outputnya 1 ya. Ini logika N ya. Ini harusnya di mata kuliah apa ini ya? Logika pemrograman mungkin ya, algoritma pemrograman ya. OR itu, kalau OR itu yang membedakan cuma kebalikannya ding ya. Jadi 0, 0, 0 yang ini 1, 1. Jadi jangan dilupakan ya logika-logika ini, karena ini dipakai seterusnya. Kalau seperti ini ya, dengan penyataan seperti ini, maka data ini akan diambil kalau dua-duanya ini terpenuhi gitu ya. Kalau pakai M, artinya ini harus 1. Oh, ini terpenuhi betul, ini terpenuhi betul, maka datanya akan terambil. Kalau enggak, maka datanya enggak terambil. Oke, itu contoh select statement ya. Jadi di data manipulation language itu terkait dengan isi datanya ya, mengisi, menghapus, mengupdate ya. Mengisi, menghapus, mengupdate, atau dan yang paling penting juga adalah menseleksi. Menseleksi juga terbagi menjadi 3, yaitu query relasi tabel seperti ini ya, mengambil data. Terus ada aggregate function, itu berarti nggak cuma mengquery tapi juga menambahkan ya. Misalnya sum atau menjumlah SKS dari mata kuliah. Misalnya ya, kalau kita di KHS itu kan ada total jumlah mata kuliah, jumlah SKS yang kita peroleh. Gimana itu jumlah SKS yang kita peroleh itu menggunakan query semacam ini ya, sum atau average ya. Ini misalnya average, kita ingin tahu jumlah rata-rata SKS yang diambil oleh mahasiswa angkatan 2018 ya. Jumlah SKS-nya rata-ratanya itu pakai average. Jadi selain di query diambil, langsung dibikin rata-ratanya. Kalau count itu menghitung ya, bukan menjumlah count ya. Misalnya ada berapa mata kuliah gitu ya. Jadi count itu lebih pada menghitung yang genap gitu ya, atau yang integer gitu ya. Jadi bukan menghitung jumlah isi value-nya ya. Ini sebetulnya bisa ditunjukkan kalau pakai Excel ya. Coba saya tunjukkan. Seperti menghitung jumlah baris ya. Misalnya ini saya bikin ya, 2, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8. Anda lihat di sebelah bawah sini, itu sebetulnya dia akan melakukan count sama sum. Kalau saya gini ya, blok ini, maka muncul 3 jenis ini ya.
average 3,8, count-nya 10. Count itu jumlah, ada berapa jumlah baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bisa lihat ini 10 ya. Nah, sum itu berarti total dari jumlah isinya. Kita kalau count itu nggak melihat isinya, kita melihat oh jumlah barisnya berapa. Gitu. Kalau kita pakai query kayak gini, kadang saya misalnya ada berapa jumlah angka 2. Nah, sini saya misalnya pakai rumus di Excel ya, itu bisa. Saya misalnya pakai subtotal, total count ya, count A, count A sini. Ini 10 ya, karena ada 10 baris. Nah, kalau misalnya saya select berapa jumlah angka 2-nya, oh ada 6 gitu ya. Atau di sini. Kalau sini ada 0, dia nggak dihitung loh. 9. Karena ini nggak ada isinya, jadi dianggapnya nggak dihitung. Kalau kita blok kayak gini, ini kan count-nya 9. Walaupun 0 itu tetap dihitung ada isinya, makanya dia count itu menghitung jumlah yang ada isinya gitu ya, menghitung bukan jumlahnya tapi berapa sel atau berapa ini ya. Oke, itu tentang count ya. Kita akan membahas lebih lanjut ya untuk yang praktek query-query ini akan ada video selanjutnya. Terus yang selain data manipulation language, yang terakhir adalah data control language. Ini lebih ke arah manajemen database yang kita buat ya, karena database ini kan harus aman ya. Yang pertama, secara default kita bikin database nggak ada passwordnya ya. Jadi sebetulnya sintak yang pertama yang paling harus diutamakan adalah mengset passwordnya ya. Masih ingat tadi di sini ya, misalnya saya keluar dulu ini. Nah ini sudah keluar, saya pengen login kan MySQL. Masih ingat saya klik ini username ya. Username-nya apa? Root. Passwordnya karena kosong maka saya langsung enter. Nah ini sebetulnya harusnya nginput seperti ini ya, tapi karena nggak di set secara default belum ada, saya langsung enter lagi. Nah ini belum dikasih password ya. Kalau kita mau set password, ya di sini ya, caranya gini ya. Jadi data control language itu untuk mengelola database yang kita buat. Dan user dari MySQL yang kita buat juga bisa lebih dari satu ya. Tadi secara default dia cuma satu root aja. Kalau kita lihat di GUI-nya yang di phpMyAdmin sebetulnya lebih mudah ya. Kita klik di sini home dulu, phpMyAdmin. Nanti kita lihat di akun pengguna ya. Nah ini ya, defaultnya itu ada root. Kata sandi tidak ya. Kita bisa mengubah di sini sebetulnya ya. Nggak harus via script juga kalau kita pengen mengubah kata sandinya. Ini ya, ubah kata sandi. Sini bisa kita lakukan di sini. Jadi untuk apa namanya? Untuk data control language itu kalau saya pribadi lebih mudah menggunakan langsung di phpMyAdmin gitu ya. phpMyAdmin itu salah satu GUI ya, graphical unit interface. Ini lebih mudah tanpa harus mengeklik script-nya, udah kelihatan di sini semuanya. Dan kedepannya juga kita pakai ini ya untuk praktek data manipulation language untuk yang select yang query-query ini ya, query-query biasa, agregat dan seterusnya itu kita nanti akan lakukan di sini. Script-nya di sini, enggak menggunakan script yang
ini. Oke, itu untuk awal mula untuk sebelum kita praktek saya sudah jelaskan ini dulu ya. Nanti praktek akan bisa dimulai setelah kita download dulu ya. Kalau saya sudah download SAM-nya ya, menggunakan SAM ini. SAM nanti saya akan tunjukkan di berikut setelah video ini. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.